Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kami akan bacakan kisah sahabat, kisah ahli zuhud dan dermawan dari kalangan para sahabat. Kemarin kami telah bacakan pada kisah pertama, kisah pengorbanan dan kedermawanan sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang rela mengorbankan seluruh hartanya demi perjuangan agama. Maka kami akan membacakan kisah selanjutnya pada kitab Fadilah Sedekah di kisah yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika seseorang datang kepada Hasan radhiyallahu anhu untuk meminta bantuan sambil menyebutkan keperluan-keperluannya, Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Karena permintaanmu, hak yang telah tergetak di atasku sangatlah tinggi dalam pandanganku, dan bantuan yang harus aku berikan menurutku merupakan jumlah yang besar. Sedangkan keadaan harta bendaku tidak mencukupi untuk jumlah yang sesuai dengan kedudukanmu. Dan seberapa saja yang dibelanjakan oleh seseorang di jalan Allah Subhanahu wa taala sangat sedikit jika dibandingkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi apa boleh buat, aku tidak mempunyai sejumlah uang yang bisa menunaikan rasa syukur atas permintaanmu itu. Jika engkau mau, maka terimalah dengan senang hati apa yang ada padaku, dan jangan engkau memaksaku untuk mencari kadar yang sesuai dengan martabatmu dan hakmu yang telah menjadi kewajibanku. Jika engkau menerima syarat ini, aku akan senang." Peminta-minta itu berkata, "Wahai putra Rasulullah, apa saja yang engkau berikan kepadaku, aku akan terima, dan aku bersyukur atasnya. Dan aku maafkan engkau karena tidak memberi yang lebih dari itu." Atas jawaban peminta-minta itu, Hasan radhiyallahu anhu berkata kepada bendaharanya, "Bawalah sisa dari 300.000 dirham yang dititipkan kepadanya." Maka bendahara membawakan 50.000 dirham karena yang lainnya sudah dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hasan radhiyallahu anhu berkata, Aku juga ingat telah memberimu 500 dinar." Bendahara berkata, "Dinar tersebut masih ada." Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Kalau begitu bawalah kemari." Ketika semuanya telah diserahkan kepada Hasan radhiyallahu anhu, ia berkata kepada peminta-minta, "Bawalah kemari kuli untuk membawa harta ini sampai ke rumahmu." Maka peminta-minta itu datang membawa 2 orang kuli. Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan semuanya kepada 2 orang kuli tersebut serta melepaskan kain dari badannya untuk diberikan kepada peminta-minta itu. Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Upah kuli-kuli itu tanggung jawab saya. Karena itu juallah kain saya ini dan berikanlah hasil penjualannya sebagai upah untuk kedua kuli ini." Hamba-hamba sahaya Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Sekarang 1 dirham pun tidak tersisa untuk keperluan makan dan minum kita. Engkau telah memberikan semuanya." Maka Hasan radhiyallahu anhu berkata, "Aku sangat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Dia akan memberiku pahala yang sangat banyak dengan limpahan karunia-Nya." Dari kitab Ihya. Setelah Hasan radhiyallahu anhu memberikan semua yang dimilikinya hingga tak tersisa sedikit pun, dan meskipun jumlah yang diberikannya begitu banyaknya, ia tetap merasa sedih dan menyesal tidak dapat menunaikan hak orang yang meminta itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik kisah ini ada seorang peminta-minta yang mungkin memiliki tanggungan yang sangat besar atau utang yang sangat besar. Kemudian ia meminta kepada cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hasan, saudara dari Husain radhiyallahu anhu. Dan sahabat Hasan radhiyallahu anhu ini memberikan seluruh harta yang ia miliki.
untuk bagaimana membebaskan peminta-minta ini dari tanggungannya. Maka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah semua harta yang kita miliki akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan satu butir beras yang kita makan pun pasti akan melalui hari hisab, melalui pertanyaan-pertanyaan dan yang sangat panjang. Maka persiapkan diri kita untuk hal itu. Mungkin inilah yang sempat saya bacakan. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita agar kita bagaimana selalu berusaha untuk menjadi lebih baik ke depannya. Barakallahu fikum. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.